wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, Ulfa Fadilah, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, akan memaparkan materi kita yang pertama, yaitu Sistem Perencanaan Sumber Daya Manusia. Jadi, simak selengkapnya video ini untuk kamu dapat ilmu. Sebelum masuk kepada bagian pemaparan materi, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih tujuan pembelajaran dari Sistem Perencanaan Sumber Daya Manusia itu sendiri. Jadi, simak selengkapnya tentang tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah, yang kedua, dan yang ketiga. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pentingnya sistem perencanaan sumber daya manusia ini memiliki 3 faktor pendukung atau 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan digunakan dan dilakukan pada masa yang akan mendatang. Yang kedua, yaitu adanya lingkungan yang cepat berubah, seperti perkembangan teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang sangat cepat, membuat organisasi harus menyesuaikan dan fleksibel dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi tersebut. Yang ketiga, yaitu perencanaan juga dapat sebagai alat pedoman dalam kegiatan berorganisasi atau di perusahaan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Sistem perencanaan sumber daya manusia tentu memiliki tujuan daripada pelaksanaannya, yang mana tentunya akan membangkitkan hal-hal positif kepada perusahaan atau instansi atau juga organisasi yang kita jalani. Yang mana tujuannya sendiri yaitu yang pertama adalah memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Tentu penempatan ataupun ketepatan peletakan sumber daya manusia akan sangat mempengaruhi tentang perkembangan organisasi atau perusahaan kita. Yang kedua yaitu memadukan kegiatan personalia dan tujuan organisasi di waktu yang akan datang secara efisien. Dan yang ketiga, melakukan pengadaan karyawan baru secara ekonomis. Yang keempat, mengembangkan informasi dasar manajemen personalia untuk membantu kegiatan personalia dan unit organisasi lainnya. Yang kelima, membantu program penarikan dari pasar tenaga kerja secara sukses. Dan yang keenam, mengkoordinasikan program-program manajemen personalia yang berbeda-beda seperti rencana-rencana penarikan dan juga seleksi. Baik, perencanaan sumber daya manusia yang baik tentu berasal dari timbulnya permintaan tentang sumber daya manusia itu sendiri. Nah, kita akan paparkan lebih lengkap tentang penyebab timbulnya permintaan sumber daya manusia itu sendiri. Ada 3 faktor besar yang menyebabkan timbulnya permintaan sumber daya manusia itu. Yang pertama yaitu faktor lingkungan eksternal, di mana di dalamnya dipengaruhi lagi oleh ekonomi, sosial politik dan hukum, teknologi dan juga persaingan. Faktor kedua yaitu adalah faktor organisasional atau pihak dalam, internal perusahaan, di mana di dalamnya dipengaruhi oleh anggaran strategik, rencana anggaran strategik, lalu forecast penjualan dan produksi, desain organisasi dan pekerjaan, juga perluasan usaha. Faktor ketiga yang mempengaruhi adanya permintaan sumber daya manusia adalah persediaan karyawan, di mana persediaan karyawan itu sendiri di dalamnya dipengaruhi lagi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pensiun, yang kedua permohonan berhenti, yang ketiga pemberhentian atau terminasi atau pemecatan PHK mungkin, dan yang keempat yaitu kematian, di mana kita harus menyediakan lagi ganti-ganti daripada jabatan-jabatan yang kosong di perusahaan atau organisasi kita. Kita harus menempatkan lagi sumber daya manusia yang tepat dan konsisten pada posisinya. Baik, berikutnya adalah komponen sosial ekonomi yang mempengaruhi dari sistem perencanaan sumber daya manusia tersebut. Yang pertama adalah penduduk. Nah, penduduk ini dibedakan lagi berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, fertilitas, pendidikan, jenis jabatan, pendapatan, dan mobilitas atau perpindahan penduduk. Dan yang kedua yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja itu terbagi lagi menjadi setengah pengangguran, kesempatan kerja, pengangguran, dan pekerja mandiri. Yang ketiga yaitu pembangunan ekonomi, di mana di dalamnya terdapat tentang perubahan teknologi, kemampuan baru, potensi, dan juga proyek pemerintah prioritas. Dan yang terakhir juga dipengaruhi oleh sektor informal. Nah, di dalam perencanaan sumber daya manusia itu sendiri ada teknik forecasting yang digunakan untuk pelaksanaannya. Teknik forecasting ini bisa kita sebut sebagai peramalan atau prediksi. Nah, peramalan atau prediksi yang menggunakan data-data yang sebelumnya sudah ada di organisasi atau perusahaan kita. Nah, daripada data-data itu mulailah diprediksi atau
diramalkan tentang hal yang terjadi di masa yang akan mendatang tentang data-data yang sudah ada sebelumnya. Nah, menurut ahli itu ada pemaparan teknik Delphi, lalu juga ada survei ahli secara formal, dan keputusan informal juga segera. Nah, di dalam teknik forecasting ada juga analisa tren. Yang pertama yaitu analisa statistik. Yang kedua, rasio produktivitas atau standar. Yang ketiga, ekstrapolasi. Dan yang keempat, indeksasi. Hal lainnya yang mempengaruhi teknik forecasting atau mendukung teknik forecasting yaitu adalah analisa anggaran dan perencanaan. Yang kedua, model komputer. Yang ketiga, analisa usaha baru. Yang keempat, analisa beban kerja. Dan yang kelima adalah pendekatan normatif atau struktur organisasi. Menjelaskan mengenai suplai sumber daya manusia. Yang pertama, estimasi internal terbagi atas investasi SDM, bagian penempatan dan analisis Markov. Dan estimasi eksternal terbagi atas lapor markets, tren kependudukan, sikap masyarakat, publikasi dan pihak penyedia. Komponen penyediaan tenaga kerja. Komponen ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu tamatan lembaga pendidikan umum formal, pemerintah dan swasta, tamatan lembaga pendidikan kejuruan, pemerintah dan swasta, tamatan lembaga latihan pemerintah dan swasta, tamatan latihan yang dilaksanakan oleh pengusaha. Selanjutnya itu sistem perencanaan SDM. Yang pertama, inventarisasi persediaan SDM, forecast SDM, penyusunan rencana SDM, dan pengawasan dan evaluasi. Proses pembuatan rencana. Pertama, menetapkan tujuan, mengumpulkan data dan informasi, merumuskan berbagai alternatif, memilih alternatif terbaik, menentukan urutan-urutan dan waktu untuk tiap bagian aktivitas yang dilakukan, melaksanakan rencana yang telah dilakukan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana. Tujuan perencanaan tenaga kerja. Tujuan konvensional. Pertama, mendukung perkembangan ekonomi dengan jalan, penyediaan tenaga kerja terdidik dan terlatih, dan alokasi secara optimum sumber daya dan daya manusia pendidikan. 2. Pemenuhan permintaan masyarakat atau social demand. Tujuan pemerataan. A. Keadilan sosial melalui pemerataan pendapatan, pemerataan pendidikan. B. Menciptakan kesempatan kerja. Komponen permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja menurut sektor, permintaan tenaga kerja menurut jenis jabatan, permintaan tenaga kerja khusus dan proyek-proyek prioritas pemerintah, permintaan tenaga kerja regional, dan persyaratan penerimaan tenaga kerja oleh lembaga penerimaan. Fungsi permintaan dan suplai SDM. Penyebab permintaan yaitu link eksternal dan organization. Teknik forecasting terbagi 3, yaitu ahli, tren, dan lainnya. Permintaan SDM juga terbagi 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Rencana SDM, proses staffing internal dan proses staffing eksternal. Suplai SDM terbagi 2, yaitu internal dan eksternal, dan memiliki bagian yaitu 3 bagian. Bagian penempatan, bagian inventarisasi persediaan, dan analisis pasar tenaga kerja. Demikian akhir dari presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan semoga penjelasan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Fest hela dagen, en mjöl från livets grottekvarn.